Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Panaka Jaya Hidayatullah selaku dosen pembimbing lapangan kegiatan KKN Back to Village kelompok 12 pada tahun ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Lutfian, NIM 169 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tematik program inovasi pendukung pembelajaran anak sekolah saat pandemi COVID-19 sendiri. Adapun tema yang saya ambil adalah terkait pengaplikasian media pembelajaran online melalui pendampingan orang tua sendiri. Di sini saya mengambil tema ini karena saya yakin bahwasanya peran dukungan dari orang tua serta peran pendampingan orang tua sangat diperlukan oleh anak ketika mereka mengalami PJJ atau pembelajaran jarak jauh, terutama belajar dari rumah seperti sekarang ini adanya pandemi dan siswa-siswa diwajibkan belajar dari rumah sendiri seperti itu. Adapun saya melaksanakan kegiatan KKN di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dengan sasaran 2 orang tetangga saya yaitu Ibu Hatnati, kemudian Putri Aprilia selaku anaknya yang masih sekolah di SMP Darul Hidayah kelas 3, baru kelas 3. Ya, baik. Waktu kegiatan KKN saya berlangsung kurang lebih selama 7 minggu dari tanggal 1 Juli sampai 14 Agustus. Pada minggu pertama, saya melakukan survei potensi dan juga masalah desa Geger sendiri. Kemudian saya memberitahukan kegiatan KKN Back to Village sendiri ke Camat Geger dan juga Kepala Desa Geger untuk meminta izin dan juga memberikan surat pengantar dari Universitas Jember. Kemudian di saat itu saya juga menggali potensi desa yang ada seperti halnya bahwasanya ternyata minat-minat siswa belajar di Desa Geger sendiri lumayan banyak, maka dengan itu tetapi mereka mengalami hambatan dari segi apa ya, pengetahuan terkait media pembelajaran apa yang harus mereka gunakan selama belajar online atau belajar dari rumah ini sendiri. Kemudian pada minggu 1 saya juga melakukan BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya, bersama sasaran Ibu Hanati dan juga adik Putri sendiri. Kemudian di saat itu juga saya melakukan evaluasi sasaran selama belajar dari rumah. Selama ini ngapain aja. Berikut saya lampirkan dokumentasi kegiatan saya mulai ketika saya datang ke kepala desa dan juga kepala camat. Kemudian ini merupakan foto kegiatan ketika saya mensurvei desa, dan yang paling kanan ini merupakan ketika saya mewawancarai kepada Dek Putri dan juga Mbak Hatnati terkait bagaimana rasanya selama belajar di rumah ini, apakah ada kendala, kemudian apa saja yang sudah dilakukan untuk menunjang pembelajaran online selama belajar di rumah sendiri. Kemudian pada minggu kedua saya berkesempatan nih berkolaborasi Pak dengan teman-teman ikatan alumni di Kecamatan Geger sendiri, sehingga pada kesempatan minggu kedua ini saya memaksimalkan dalam hal memberikan edukasi kesehatan terkait pencegahan COVID-19 di lingkungan SMP Darul Hidayah, kemudian di sekolah sasaran saya. Kemudian saya melakukan sosialisasi bagaimana caranya hidup di era new normal pada SMK Nurul Amanah Geger sendiri. Nah, di situ saya full berkolaborasi dan saya menjadi pematerinya. Karena saya mungkin ada background di bidang kesehatan karena saya kan juga dari jurusan keperawatan, Pak. Kemudian saat itu saya juga memberikan sosialisasi terkait pencegahan COVID-19 pada sasaran saya sendiri, selama tentunya agar tetap mematuhi protokol pencegahan COVID selama dilakukan kegiatan KKN Back to Village oleh saya sendiri selama 1 minggu ke depannya sendiri. Berikut saya lampirkan dokumentasi ketika saya memberikan materi terkait pencegahan COVID-19 di lingkungan pendidikan, kemudian bagaimana saya memberikan tutorial simulasi penggunaan masker kepada teman-teman SMP Darul Hidayah dan sebagainya. Ketiga, saya pengenalan dan juga simulasi pemanfaatan media pembelajaran online kepada kelompok sasaran saya. Kemudian memberikan materi tips dan trik tetap produktif belajar selama di rumah. Kemudian saya memberikan simulasi pemanfaatan YouTube sebagai media pendamping pembelajaran sendiri. Nah, seperti ini. Saya memaksimalkan YouTube dalam hal mendampingi anak selama belajar di rumah, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya semua materi sudah terdapat di YouTube dan siswa, terutama mereka yang sedang PJJ, itu sangat mudah untuk mengimplementasikannya dan juga untuk menggunakannya. Kemudian di minggu keempat
Oh, mohon maaf Pak, PPT-nya agak sedikit gangguan. Ya, minggu keempat saya memberikan tutorial kepada sasaran saya terkait pembuatan akun dari Zenius Education. Kemudian saya juga menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di dalam Zenius Education, entah itu fitur bagaimana mereka mendapatkan penjelasan materi dari tutor yang sudah diupload videonya di Zenius Education, dan juga bagaimana anak bisa melatih keterampilannya dalam hal mengerjakan beberapa soal yang sudah tersedia dalam setiap materi sendiri. Kemudian mendampingi pengoperasian Zenus Education selama 2 minggu kepada sasaran saya, dan memanfaatkannya apabila terdapat pekerjaan rumah dari gurunya di SMP Darul Hidayah sendiri. Kemudian berikut saya lampirkan dokumentasinya ketika saya memberikan tutorial terkait penggunaan Zenius Education kepada sasaran saya, dan saya mengimplementasikan, mengintegrasikan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang terdapat di dalam buku paket, dan kemudian bisa apa ya, kayak menemukan jawaban atau menemukan materi dari soal itu dari tutor yang sudah upload video pembahasan yang sudah lengkap setiap bab di Zenius Education sendiri. Kemudian di minggu kelima, saya melakukan pendampingan pengerjaan tugas sekolah sasaran seperti biasa. Kemudian memberikan simulasi menggunakan Microsoft Word. Di sini saya memberikan pelatihan kepada adik putri agar nantinya ketika ada tugas Word, dan ini juga bisa menjadi bekal tambahan kepada adik putri ketika ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tentunya. Kemudian di sini saya memberikan evaluasi kemanfaatan Zenius Education sebagai media pendampingan pembelajaran bagi adik putri. Apakah selama ini penggunaan Zenius Education itu sangat efektif dalam hal menunjang pembelajaran dari rumah saja yang sudah dilakukan oleh adik putri atau tidak tentunya. Di sini saya juga melakukan evaluasi dengan ibu adik putri sendiri bagaimana pemanfaatan Zenius Education dalam menunjang pembelajaran adik putri selama saya melakukan kegiatan KKN Back to Village ini sendiri. Kemudian minggu keenam, saya melakukan wawancara serta diskusi bersama orang tua sasaran saya, bersama orang tua sasaran Ibu Hatnati, terkait pencapaian produktivitas anak selama belajar di rumah. Pada minggu ketiga kan saya sudah memberikan nih tips dan trik sedikit motivasi dalam hal menambah keproduktifan selama belajar di rumah, bagaimana cara melakukan sebuah perubahan, dan bagaimana cara memiliki cita-cita dan juga tujuan dari sebuah pendidikan sendiri. Kemudian di minggu ke-6 ini saya melakukan evaluasi kegiatan kuliah kerja nyata selama 7 minggu, selama 6 minggu yang sudah saya lakukan. Apakah terdapat saran, masukan, dan juga kritik dari Bu Hanati sendiri. Kemudian di sini kontribusi saya, di sini saya percaya bahwasanya saya sudah membantu mengenalkan teknologi media pembelajaran, Zenius Education, dan juga YouTube sebagai hal pendukung ketika mereka belajar dari rumah sendiri. Kemudian meningkatkan juga semangat belajar sasaran saya, memberikan motivasi belajar produktif pada minggu ketiga. Tentunya hal ini Dek Putri memberikan sebuah apa namanya ya, sebuah tanggapan bahwasanya sangat luar biasa materi yang disampaikan. Kemudian dapat membantu orang tua dalam mendampingi anaknya belajar, karena ketika adik putri sendiri udah paham bagaimana mengoperasikan Zenius Education, maka dengan itu adik putri juga sangat mudah mendapatkan cara bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendiri, dan juga bagaimana belajar secara mandiri di rumah. Kemudian saya sudah memberikan pengetahuan, pencegah, dan juga cara hidup di tatanan new normal era saat pandemi COVID-19 ini sendiri. Hambatan-hambatan yang saya alami ketika saya menjalani program KKN ini adalah, yang pertama, saya juga kadang kesulitan dalam hal menyesuaikan jadwal dengan sasaran saya, karena sasaran saya juga Senin sampai Selasa ada kegiatan belajar tatap muka di SMP Darul Hidayah. Kemudian saya juga seringkali terdistraksi Pak karena harus mengikuti beberapa perlombaan. Dan juga pada bulan Juli kemarin kan saya ini agak sedikit sibuk dengan persiapan Pilmapres tingkat nasional. Jadi di situ beberapa hari saya juga kadang ke sasaran tapi tidak maksimal seperti hari biasanya. Kemudian pakai data sasaran karena bukan sudah cukup, lumayan menguras paket, karena di situ saya memberikan satu paket berapa itu ya, 15 giga dalam menunjang media pembelajaran dari Deputi sendiri.
Kemudian orang tua mengungkapkan kalau pagi juga sibuk mengurus urusan rumah tangga seperti menyuci, ngepel, masak, sehingga orang tuanya juga kadang kesulitan dalam memantau pembelajaran anak selama belajar di rumah. Ya, baik Bapak, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian perjalanan kegiatan kuliah kerja nyata Back to Village saya, Lufian. Izin pamit undur diri. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.